Halo sahabat Dian Rana dimanapun berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam budaya untuk kita semua. Hari ini tanggal 23 Juni tahun 2025, saya kembali hadir dari ibu kota Nusantara lewat pantauan udara seperti biasa ya, untuk melihat langsung perkembangan terbaru di lapangan. Kali ini kita menuju ke arah sub wilayah perencanaan 1B atau kita sebut sub WP 1B yang sekarang mulai menunjukkan tanda-tanda kemajuan yang signifikan. Dari atas ini terlihat jelas ya, jalan baru sedang dibangun. Jalan penghubung dari arah KIPP IKN menuju ke kawasan sub WP 1B, panjang dan lebarnya mencolok, bahkan mencapai 40 meter. Ini bukan sekedar jalan teman-teman, ini adalah bagian penting dari struktur utama IKN ke masa depan. Penghubung vital menuju kawasan strategis lainnya. Seperti apa progresnya? Yuk kita lihat ya bersama dari udara. Sebagai informasi buat teman-teman semua yang baru bergabung, kawasan sub WP 1B ini nantinya akan menjadi salah satu pusat aktivitas penting di ibu kota Nusantara. Di sini akan dibangun berbagai fasilitas, mulai dari kawasan perbankan, layanan kesehatan, pusat olahraga, hingga kawasan pendidikan. Dan saat ini teman-teman, beberapa di antaranya sudah mulai tampak wujudnya. Yang pertama itu ada Rumah Sakit Mayapada, sudah beroperasi dan siap melayani. Lalu ada Balai Latihan PSSI ya, yang kalau kita lihat sudah siap tuh untuk digunakan. Dan juga ada Rumah Sakit Abdi Waluyo, masih dalam tahap pengerjaan. Dan gak jauh dari sini ya teman-teman semua, kita juga bisa melihat aktivitas pembangunan kampus Gunadarma yang tampaknya terus dikebut agar bisa segera difungsikan. Pembangunan di sini sudah benar-benar terasa hidup ya teman-teman. Setiap sudut punya cerita dan setiap hari selalu ada kemajuan baru. Yuk kita lihat lagi yuk. Nah teman-teman, sekarang kita sudah sampai di lokasi pembangunan kampus Gunadarma yang ada di ibu kota Nusantara. Oh ya, groundbreaking kampus ini dilakukan pada tahap ke-6 ya waktu itu, tepatnya pada tanggal 4 Juni tahun 2024. Menariknya teman-teman, Gunadarma juga akan memindahkan fasilitas superkomputer dari kampus mereka di Jakarta ke sini, yang tentunya akan menjadikan kampus ini sebagai salah satu pusat teknologi dan riset modern di IKN nantinya. Kampus ini juga teman-teman dibangun di atas lahan seluas 2,45 hektar dan kalau kita lihat dari udara, pengerjaan gedung utamanya masih terus berlangsung. Seperti yang sudah kita informasikan sebelumnya, di sini akan berdiri 3 menara utama, 2 menara setinggi 12 lantai, dan 1 menara lagi dengan 6 lantai. Pembangunan ini tentu jadi bagian penting dari wajah baru IKN sebagai kota pendidikan yang terintegrasi dengan teknologi dan inovasi teman-teman. Nah teman-teman semua, setelah kita mengelilingi kawasan kampus Gunadarma yang sedang dibangun, kita lanjutkan ya untuk melihat ke kawasan-kawasan lainnya. Kita akan coba telusuri jalanan yang lagi dibangun ini, yang nantinya menjadi akses utama ke berbagai kawasan penting di IKN. Oh ya teman-teman, sebagai tambahan informasi, pembangunan jalan tahap 2 IKN ini terbagi ke dalam 7 paket pengerjaan. Nah, masing-masing juga memiliki panjang yang berbeda.
Paket A itu panjangnya 0,90 km, paket B panjangnya 2,32 km, dan paket C sepanjang 1,81 km, paket D panjangnya 1,37 km, paket E sepanjang 2,35 km, paket F panjangnya 2,54 km, dan paket G sepanjang 1 km, teman-teman. Nah teman-teman semua, kali ini kita bergeser ke lokasi Balai Latihan PSSI. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, sedikit informasi ya, balai latihan ini kabarnya sudah selesai untuk tahap pertama dan sekarang tinggal menunggu peresmian oleh Presiden. Balai latihan ini dibangun di atas lahan seluas 34,5 hektar dan tahap pertama sudah dilengkapi 3 lapangan sepak bola berstandar internasional. 2 diantaranya menggunakan rumput alami jenis zoysia dan 1 lagi menggunakan rumput sintetis. Selain itu teman-teman, ada juga 4 bangunan asrama untuk pemain. 2 bangunan merupakan bantuan dari FIFA dan 2 lagi dibangun oleh Kementerian PUPR. Dan kabar baiknya, pembangunan tahap kedua rencananya akan segera dimulai. Tahap ini fasilitasnya akan makin lengkap teman-teman. Akan ada penambahan 5 lapangan latihan, lapangan futsal, mini stadion berkapasitas 5.000 penonton, kolam renang, dan bahkan lapangan dalam ruangan. Lengkap banget kan? Teman-teman, sekarang kita kembali lagi ke lokasi jalan yang sedang dibangun dan kita akan telusuri ya jalurnya hingga mengarah ke kawasan inti pusat pemerintahan atau KIPP untuk melihat seperti apa kondisi terkini dari arah sub BP1B ini. Dan supaya teman-teman semua bisa melihat lebih jelas, saya akan naikkan ketinggian ya hingga 100 meter biar kita bisa menikmati gambaran luas kawasan ibu kota Nusantara dari udara. Dan dari atas ini teman-teman semua terlihat sekali ya bagaimana kawasan ini terus tumbuh dan berubah, pelan tapi pasti, mewujudkan kota masa depan Indonesia. Oh ya, sambil menikmati pemandangan dari ketinggian ini, saya ingatkan kembali ya, buat teman-teman sahabat Dianan yang belum subscribe, yuk tekan dulu tombol subscribe-nya, supaya nggak ketinggalan pantauan terbaru dari IKN. Nah teman-teman semua, selesai sudah pantauan kita hari ini di Ibu Kota Nusantara. Terima kasih banyak sudah menyaksikan hingga akhir. Semoga informasi yang saya bagikan bisa bermanfaat dan memberi gambaran terbaru tentang perkembangan di Ibu Kota Nusantara. Jika ada salah kata atau informasi yang kurang tepat, saya mohon maaf, silakan diluruskan di kolom komentar. Karena masukan dari teman-teman semua sangat berarti. Saya Dian Rana, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam budaya untuk kita semua.